Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan pemrograman web portofolio personal mata kuliah pemrograman web yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Zulkarnain dengan NIM 24000018080. Melalui situs web portofolio personil ini saya memperkenalkan diri, membagikan tentang diri saya, dan menampilkan keterampilan yang telah saya kembangkan selama ini, serta pengguna atau pengunjung di web portofolio yang telah saya buat ini dapat memberikan masukan terkait web portofolio ini. Adapun file-file yang ada di dalam web ini ada yang pertama, yaitu index.html, yang dimana file kode ini akan muncul pertama kali ketika web dijalankan, yaitu pada bagian home. Dan file yang kedua itu yang file tentang .html. File ini akan muncul ketika ditekan pada navigasi di bagian tentang. Begitu juga file skill HTML, dia akan muncul ketika ditekan di skill HTML. Dan ada file index.php, di mana pada file index.php ini ada beberapa blok kode yang dimana ada blok kode HTML, JavaScript, dan PHP, dan beberapa file-file pendukung lainnya seperti file .jpg yang dimana dia akan berfungsi untuk logo dan logo yang ada pada bagian skill, dan foto profil pada bagian home. Dan ada satu file lagi, yaitu file .txt yang berfungsi untuk menyimpan menyimpan file atau menyimpan form yang telah diisi oleh pengunjung web pada bagian kontak. Dia akan tersimpan di file txt ini setelah dikirim. Source code dan tampilan web di localhost. Di index.html ini berfungsi sebagai halaman utama dari situs web portofolio pribadi milik saya, Zulkarnain. Di dalamnya judul halamannya ditetapkan sebagai portofolio Zulkarnain, yaitu pada bagian header 1 portofolio, dan ada link rel yang akan menghubungkan index.cpp, yaitu untuk stylenya. Yang di bawahnya lagi ada head, di bawahnya lagi ada nav, ul, h1, li, di mana ada link-link yang akan menjadi navigasi barnya. Di sini ada beranda, tentang, kontak, dan skill. Dan di bawahnya lagi ada di bagian site di dalam main ini ada file, yaitu julka.jpg yang akan menjadi foto di sini atau profilnya. Yang di bawahnya lagi ada yang keterangan di sini, yaitu nama dan prodi dan universitas. Di bagian artikel dia akan muncul seperti profil dan aktivitas yang saya masukkan seperti yang di sini. Dan pada bagian bawahnya yang di bawah main itu ada footer, dia akan muncul seperti ini bagian footernya. Sama saja seperti file index.html tadi. Di file tentang .html ini dia cuman bedanya pada bagian site di
di index.html itu ada site-nya buat menyimpan yang namanya foto profil dan keterangan nama universitas dan prodi, program studi. Nah, cuman di situ perbedaan. Blok kodenya juga sama. Ada link yang akan menghubungkan index.css dan link-link yang akan memunculkan navigasi bar di atas ini. Sama saja seperti yang tadi, cuman yang bedanya di sini di bagian artikelnya saya memasukkan link-link yang akan menyantumkan ke file cpp.jpg, file html.jpg dan css.jpg yang akan muncul di sini. Di indeks PHP-nya mungkin lebih jelasnya akan saya jelaskan di Visual Studio Code. Di index.php ini akan ada body dengan kelas kontainer, ada head dengan ada link yang menghubungkan dengan index.css. Di H1-nya ada H1 dengan kelas H1 portofolio pribadi yang akan muncul di sebentar, saya nyalakan localhost dulu. Nah, di index.php, di file index.php ini ada blok kode yang akan menampilkan output seperti ini, yang dimana ada di dalam headnya ada link rel style sheet yang harus index.css yang akan menghubungkan file PHP ini ke index.css, yaitu file stylenya atau file CSS. Pada body ada kelas counter dan di bawahnya ada head yang di dalamnya ada header 1 kelas H1 web portfolio yang akan muncul di sini. Pada di bawahnya lagi ada nav ulli, dia akan memunculkan link-link ini, dia akan ke bawah sebelum dimasukkan style. Setelah dimasukkan style, setelah ada index.css-nya atau stylenya, dia akan muncul seperti ini. Dia akan bergerak datar ke samping. Di bawah headnya ada main, di dalam mainnya ada artikel yang dimana ada H1 yang akan berisikan ini kontak. Pada bagian lainnya ada paragraf email, paragraf nomor dan alamat saya sendiri yang selaku pemilik web portfolio ini. Ada link yang akan menghubungkan langsung ke WhatsApp pribadi saya sendiri apabila ditekan. Nah, di sini ada form dengan ID post dan metode post. Pada paragraf 1 berikan nama
atau pesan terkait web ini dia akan muncul seperti ini. Dan di bawahnya ada input text, ID name, nama parcel holder, dia akan muncul seperti ini. Untuk parcel holdernya ini dia akan memunculkan nama di bawah formnya. Begitu juga dengan yang lainnya. Yang di sini ada dua input, teks dan email, di mana di teks dia akan menginputkan nama dan di email dia akan menginputkan emailnya. Dan pada teks area dengan ID pesan dan name pesan dengan ukuran 5 parcel holder, dia akan mengisi masukan atau pesan terkait web ini. Dan ada tombol input type submit, name kirim, value kirim. Nah, di bawah from atau di bawah artikel dia ada main. Di bawah main dia akan ada footer yang akan muncul. Ini footernya 2025 Zulkarnain. Nah, di script JavaScript-nya dia akan mengambil dokumen dengan elemen ID yaitu post, outline, listener, submit dengan function event. Di dalam functionnya ini ada event private default. Dia akan ini fungsinya untuk mencegah agar jika kita tidak menginputkan salah satunya, filenya tidak akan terhapus. Dia akan tetap melanjutkan. Di bawahnya ada deklarasi variabel let name, let email, let pesan dengan atau sama dengan dokumen getLine by ID name value trip dengan getLine by ID email, dokumen getLine by ID pesan value trip. Dan di bawahnya lagi ada validation input. Jika nama sama dengan kosong dan email sama dengan kosong, jika nama sama dengan kosong atau email sama dengan kosong atau pesan sama dengan kosong, dia akan alert atau akan muncul seperti ini. Dia akan muncul masukan, semua kolom harus diisi. Dia akan muncul seperti ini validationnya. Dan di bawahnya ada validation untuk validation email. Jika emailnya tidak ada emailnya, dia tidak akan menyuruh untuk menginputkan ulang emailnya dengan ketentuan email seperti ini, yaitu polar, yaitu A yang melengkung seperti ini. Dan dia akan alert email dia akan muncul format email tidak valid. Dan jika validation berhasil, dia akan disubmit. Filenya akan dikirimkan ke PHP. Di dalam file PHP-nya ini ada precondition, server, request, method sama dengan post. Di sini method sama dengan post. Dia akan membuat variabel lagi dengan HTML special card dengan dalam kurung post dengan ID name, ID email, ID pesan. Dia akan mendeklarasikan variabel lagi. Di sini ada pengkondisian untuk
mengambil file-file ini, entity name dan tidak mptml dan tidak mpt pesan. Di dalamnya ada date, default time zone set, ASEAN Jakarta. Ini akan menjadi function atau elemen yang akan menjadi alamat, bukan alamat, ini akan menjadi waktu dari Indonesia, zona Indonesia itu sendiri atau zona Asia itu jadi Jakarta, ASEAN di Jakarta. Ada variabel hari, date, DMY, HIS, tanggal, tahun, day, tanggal, tahun sama tanggal, bulan sama tahun. Di sini ada jam, menit sama detik di variabel harinya. Pada variabel baris dia akan mendeklarasikan hari /n atau enter, waktu sama dengan hari, enter, nama, variabel nama, enter, email, variabel email, enter, pesan, variabel pesan. Dia ini ada deklarasian file sama dengan Ghostbox. Di sini ada perkondisian lagi untuk mengecek jika file tidak ada, dia akan masuk file purge content file as data Ghostbox. Dia akan membuat file baru di dalam folder localhost itu sendiri. Jika file ghostbox.txt tidak ada, dia akan membuat file ghostbox.txt. Di bawahnya ada file konten, yaitu file baris, file append, di mana ada echo script, alert, pesan berhasil disimpan. Jika inputan masuk, jika inputan terkirim maka pesan berhasil dikirim. Dan ada jika else, ini ada echo script, alert, semua kolom harus diisi script. Dan pada mana ya, di file Ghostbox-nya ini dia akan muncul seperti ini jika kita menginputkannya email, masukkan saya, dia akan otomatis terinput ke sini ke dalam file ghostbox.txt. Oke, selanjutnya kita masuk ke file .index.css, mana di sini filenya agak lumayan enggak terlihat. Kita akan langsung ngejelasin di Visual Studio Code-nya. Di sini ada declaration kali atau declaration semesta dengan margin 0, padding 0, font size, border box, font family, time Roma. Ada untuk mengatur pada bagian body, bagian head, pada bagian nav di UL-nya, pada bagian nav di A dengan color, dengan text declaration seperti ini, main, display, aside, dan lain sebagainya. Dan di sini saya menambahkan sedikit untuk animasinya. Ada keyframe,
ID body dengan body animation foundation dan slide lainnya untuk animation yang dibutuhkan pada web ini, seperti ada tanda warna, animasi perpindahan dari file satu ke file lainnya. Selanjutnya Ghostbox udah. Di sini ada beberapa file lagi yang file pendukung, di mana di bg.jpg ini dia akan menjadi background di bagian atas ini, dan C++.jpg, CSS.jpg dan HTML.jpg dia akan ada di sini. Terima kasih, sekian laporan atau presentasi dari saya untuk tugas pemrograman web personil diri sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.